kita mengalirkan ataupun mengeluarkan energi lah istilahnya seperti itu. Nah, kita keluarkan energi itu, tetapi kita salurkan ke hal energi yang lain yang sifatnya itu positif. Misalkan bisa dengan kita ganti dengan ngaji Quran, ataupun udah males dengan ngaji Quran, misalkan bisa diganti dengan wirid-wirid yang lain gitu ya, dzikir yang lain maksud saya. Ataupun apa aja lah, kita membaca buku yang lain, hal-hal yang bersifat positif. Aduh malas nih kalau saya mau sholat terus misalkan atau ngaji Quran terus, saya mau salurkan energi rasa syahwat ini misalkan dengan berolahraga seperti itu sebetulnya salah satu solusinya. Ataupun yang di rumahnya mempunyai peliharaan, misalkan bermain aja deh, daripada saya keingetan rasa syahwat itu, saya alirkan dengan misalkan dengan main kucing gitu ya, ataupun punya peliharaan burung gitu. Itu sebetulnya tidak terlalu menyulitkan. Yang disulitkan itu adalah rasa syahwat yang kedua. Apa maksudnya rasa syahwat yang kedua? Itu adalah rasa syahwat yang ada di dalam dirinya yang sengaja diundang oleh dirinya itu. Kalau rasa syahwatnya itu disengaja diundang oleh dirinya itu, ya pasti akan sulit untuk mencegahnya. Kenapa sulit untuk membuangnya? Ya karena memang kalian yang sengaja mengundang rasa syahwat itu sendiri seperti itu. Misalkan contohnya gini deh, misalkan rasa syahwat di dalam diri kita itu lagi bergejolak. Udah tahu rasa syahwat kita itu di dalam hati kita itu sedang bergejolak gitu ya. Kita itu misalkan malah melihat akan tontonan yang enggak pantas untuk dilihat, untuk lebih membangkitkan gairah rasa syahwat itu. Misalkan melihat gambar-gambar yang seksi misalkan, atau bahkan maaf sampai melihat film blue misalkan. Nah, itu kan berarti rasa syahwatnya itu diundang oleh dirinya itu sendiri. Nah, kalau udah diundang ya sulit untuk suruh kabur tuh sulit karena dia yang mengundangnya seperti itu ya. Nah, sehingga bagaimana dong saya itu misalkan ini enggak nih, saya itu enggak mengundang rasa syahwat saya itu misalkan sudah mengalihkan dengan hal-hal yang positif, tetapi rasa ini masih tetap ada gitu. Bahkan karena lingkungan saya yang sangat buruk sekali, sampai-sampai hati saya itu merasa takut, saya itu sampai terjerumus akan melakukan perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semisalnya nih ada sampai timbul seperti itu. Nah, kalau misalkan sampai timbul dikhawatirkan takut melakukan perzinahan, maka alat bantu seks itu bisa menjadikan salah satu solusi yang diperbolehkan. Tetapi bukan berarti diperbolehkan hukumnya adalah boleh, tidak. Hukumnya tetap itu tidak boleh, hukumnya tetap haram. Hanya saja lebih mencegah akan dosa yang lebih besar lah istilahnya. Karena kalau sampai melakukan berzina kan itu adalah dosa yang lebih besar lah istilahnya seperti itu. Jadi disyaratkan itu ya kalau sangat banget mendesak itu syarat pertama itulah jika takut terjerumus akan perzinahan. Kemudian yang keduanya itu jangan sampai dirinya itu ketika mengeluarkan ataupun menggunakan alat bantu seksnya itu jangan sampai dihayalkan. Artinya nggak boleh ada bantu dengan otak, dengan hayalan-hayalan yang ya begitulah ya, mungkin bisa dipahami. Dan kemudian dikeluarkannya itu tidak boleh di tempat yang nyaman ataupun di tempat yang enak. Karena kalau misalkan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak, misalkan di kamar di tempat tidur gitu ya, karena nanti dikhawatirkan orang tersebut akan terbayang akan suatu kenikmatan tersebut sehingga mengakibatkan ingin mengulang dan mengulang lagi seperti itu ya. Itu sih yang harus dijaga. Jadi ketika menggunakan alat itu sampai inzal, sampai keluar ya ibarat seperti mengeluarkan kotoran lah. Kalau kita misalkan pipis gitu ya, ataupun ketika kita membuang air besar kan kita nggak pernah berpikir hayalan yang gimana-gimana, kayak mengeluarkan kotoran aja. Jadi ibaratlah kalau kurang difahami harus seperti itulah. Ya, jadi dikeluarkannya seperti mengeluarkan kotoran dengan sesegera mungkin begitu ya. Jadi
Begitulah, ini adalah referensi yang saya bacakan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Sekali lagi, itu hukumnya adalah diharamkan kecuali ya yang sudah saya sampaikan tersebut.